Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegus Yadisa dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan dengan NRP 50192011138. Pada video kali ini, saya akan memberikan video mengenai wawancara saya dengan dua narasumber saya mengenai nilai Pancasila yang diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang saya ajukan bukan pertanyaan yang mengenai skala besar, namun pertanyaan yang berkorelasi dengan kehidupan mereka sehari-hari dan pengalaman mereka sehari-hari, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diwawancara oleh saya. Karena saya sangat mengharapkan jawaban yang memang mereka lakukan dan memang mereka sadari untuk mereka lakukan, sehingga saya dapat menarik benang merah apakah implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sudah berjalan atau memang hanya sebuah teori. Nah, untuk narasumber saya yang pertama bernama Intan Sukma Putri, merupakan mahasiswa farmasi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Usia beliau 18 tahun. Ini dia videonya. Halo semuanya, kali ini aku pengen wawancarain temen aku bentar lagi datang. Kita tunggu ya sampai dia datang. Tantan sini duduk. Kalau jujur ibadah tuh ya penting. Siapa yang bakal bilang kalau ibadah itu nggak penting? Nggak ada kan. Cuma kalau frekuensi gue beribadah ya belum sesering itu sih. Maksudnya belum semaksimal mungkin, tapi udah usaha. lu berusaha gitu kan. Nah, lo berusaha. Untuk narasumber yang kedua bernama Rivi Natasnya Syahputri. Beliau merupakan mahasiswa kedokteran di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Beliau berumur 18 tahun dan ini percakapan saya dengan beliau. Beribadah sama Tuhan itu bukan suatu kewajiban, tapi suatu kebutuhan terhadap buat diri kita sendiri gitu loh. Karena menurut gue itu ibadah itu jangan dijadiin beban atau jadiin kewajiban, karena itu yang akan menjadi tuh lo susah buat ngelakuinnya gitu. Tapi ibadah itu adalah suatu kepentingan buat gue, karena ya itu salah satu gimana caranya gue bersyukur terhadap Tuhan, apa yang telah Tuhan kasih ke gue, kasih kehidupan, kasih segalanya, apapun itu. Terus juga karena ya sebagai salah satu bentuk gue bisa berkomunikasi sama Tuhan, karena gue cinta Tuhan gitu loh, makanya gue melakukan ibadah. Dan menurut gue ibadah itu penting ya karena itu tadi. Dari pertanyaan mengenai implementasi sila pertama pada mereka berdua, jawaban mereka sama, yaitu ibadah adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan, dan itu merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai umat manusia. Sehingga saya beranggapan bahwa implementasi dari sila pertama dalam Pancasila itu sudah mereka lakukan dengan benar. Walaupun pada kenyataannya atau pada faktanya mungkin memang kita belum melakukannya secara maksimal. karena gue belum kerja, jadi gue yang nggak bisa bantu. Gue cuma bisa bantu doa. Tapi kalau di lingkungan gue sendiri itu selalu ada bansos gitu, bantuan sosial dari pemerintah. Itu tuh kalau nggak salah 2 minggu sekali dapat. Dan itu udah full banget dapatnya. Maksudnya udah tepat sasaran juga nih. Oh ya. Menurut pandangan gue sih banyak ya yang kena dampaknya dari pandemi COVID-19 ini. Dan sejujurnya gue masih mahasiswa sih, gue belum punya penghasilan gitu loh. Jadi gue kayak bantu mereka juga nggak yang bisa legit duit gue gitu loh, karena ya emang gue kan masih masih mahasiswa gitu, masih kuliah ya. Jadi gue nggak ada penghasilan gitu, nggak ada pendapatan. Jadi gue tapi di sini karena gue tuh bokap nyokap gue alhamdulillahnya suka bagi-bagiin kayak sembako atau makanan kayak gitu di hari Jumat. Jadi bantunya gue, kontribusi gue ya gue bantuin kedua orang tua gue buat ngasih sedekahnya itu gitu loh.
Dari jawaban dua narasumber saya tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jiwa kemanusiaan yang ada di dalam nilai Pancasila sila kedua sudah ada dalam diri mereka. Namun pada saat pandemi seperti ini, mungkin saja mereka belum memiliki penghasilan yang tetap dan penghasilan yang cukup besar, sehingga mereka belum mampu untuk membantu orang lain. Namun mereka menggunakan jalur seperti membantu orang tuanya yang menyalurkan bantuan-bantuan kepada tetangga sekitar, sehingga secara tidak langsung mereka ikut turut membantu. Sebenarnya bukan gue yang membeda-bedakan, tapi mereka yang bakal membeda-bedakan gue kan. Oh ya, karena lo minoritas ya. Jadi kalau gue sendiri sih gimana caranya nggak usah terlalu nyinggung ngebahas ke situ sih. Jadi ya udah jalanin aja biasa aja. Dan mereka pun nggak bakal ngebahas-bahas tentang agama lah atau apa. Berarti sebisa mungkin untuk menghindari konflik-konflik atau pembicaraan-pembicaraan tentang agama gitu-gitu, berbau-bau agama gitu ya. Untuk Sarah, I would prefer to avoid it. Jadi kayak misalkan ada masalah tentang Sarah, gue berusaha untuk tidak berada di dalam masalah itu gitu loh. Jadi dan either I can do it for others, kayak mengeducation orang gitu kan, emang I'm nothing gitu kan untuk mengedukasi orang, tapi setidaknya gue bisa memberitahu atau memberi informasi secara lebih general lah ya. Dan kalau sebaiknya tuh kita lebih saling menghargai, saling toleransi, karena kita berada di lingkungan atau hidup di negara yang sangat-sangat banyak suku, banyak rasnya juga gitu kan, banyak budayanya. Jadi ya kita harus saling mentolerir satu sama lain. Jadi ibarat kata kita harus menghargai orang lain jika ingin menghargai orang lain gitu loh. Jadi salah satu caranya dengan menghargainya itu gitu loh. Benang merah dari implementasi nilai Pancasila pada sila ketiga ini, menurut dua narasumber saya, mereka untuk menghindari konflik-konflik yang berkaitan tentang isu SARA adalah dengan menghindari isu tersebut dan tidak mengungkit isu tersebut di dalam lingkungan mereka, sehingga tidak terjadi gemerci-gemerci konflik yang akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial seperti itu. Kalau gue sih pasti gue tanya dulu ke orang lain mana yang terbaik, karena gue sendiri kadang ngerasa pendapat gue aja tuh belum cukup, jadi nunggu dari orang lain. Terus kalau lebih bisa maksimal kan kenapa enggak? The problem gitu loh. Kalau misalkan masalahnya emang yang bisa gue atasin dan menurut gue ini sudah baik gitu loh, gue akan lebih memilih untuk memilih dengan prinsip gue dan pikiran gue sendiri, dengan tujuan gue sendiri gitu loh. Kayak ya udah, gue akan melakukan itu ketika sesuai dengan pikiran gue dan apa yang gue mau. Tapi kalau misalkan emang yang di luar arah gue, kayak misalkan gue belum berpengalaman atau emang ini benar-benar baru dan it's kinda like it's kayak hal yang jarang gitu. Jadi gue yang kayak mungkin gue akan tanya ke orang, gue kayak ini baiknya kayak gimana ya, kayak gitu. Tergantung sih, itu tergantung masalahnya. Tapi kalau misalkan ya intinya kayak gitu, kalau misalkan gue bisa mengatasinya ya I would prefer on myself gitu loh. Jadi kalau misalkan gue yang belum berpengalaman atau belum pernah atau emang ini yang rada susah gitu, ya gue bantu orang lain sih, minta bantu orang lain atau butuh pendapat orang lain. Dalam implementasi sila keempat, menurut dua narasumber saya, mereka mengatakan bahwa jika sebuah keputusan yang menyangkut banyak orang, menyangkut banyak pihak, dan memiliki lingkup yang luas, mereka akan mendengarkan pendapat dan pandangan dari orang-orang di sekitar mereka atau orang-orang yang berkesinambungan dengan keputusan yang akan mereka ambil. Namun jika keputusan itu hanya bersifat personal, mereka tidak jarang sekali mendengarkan pendapat orang lain seperti itu. Ya nggak akan menghalangi sih, pastinya ya mendukung aja, karena kan itu juga kebaikan. Jadi kalau temen gue mau ibadah ya gue ngerti. Gue UU Cipta Kerja ini sebenarnya tujuannya tuh baik ya, cuman emang karena
apa sih, kayak cerminan awalnya tuh kurang baik gitu loh, kurang dipublikasikan dengan baik gitu. Kalau menurut gue UU Cipta Kerja itu sebenarnya tujuannya baik karena apa? Sebenarnya itu biar mengundang investor-investor dari luar datang ke Indonesia gitu. Jadi investor ini akan membuka suatu usaha di Indonesia, dan itu emang akan, yang pasti itu yang udah pasti banget yang bakalan kelihatan itu akan ada suatu yang namanya penciptaan lapangan kerja yang baru gitu loh untuk banyak orang. Karena kan emang sekarang kan sebenarnya kalau menurut gue sih ngerti sih kenapa UU Cipta Kerja ini disahin sekarang gitu loh. Karena urgent aja gitu loh, biar investor-investor kita tuh investor luar tuh tertarik untuk menginvestasikan usaha mereka di sini gitu. Jadinya bisa kita tuh terciptanya lapangan kerja yang baru. Kalau menurut gue itu. Cuman emang gue sebenarnya jujur belum tahu yang detail yang jelas tuh kayak gimana. Tapi kalau misalkan dari sisi baiknya sih mungkin itu sih, karena gue yakin ya yang namanya dibikin undang-undang yang baru tuh pasti untuk suatu kebaikan yang lebih baru, karena gue percaya itu seperti itu. Mungkin ya emang karena kayak ya dipublikasinya emang kurang baik aja. Untuk implementasi nilai Pancasila sila kelima ini, saya memberikan pertanyaan berbeda untuk narasumber saya yang pertama dan narasumber saya yang kedua. Untuk narasumber saya yang pertama, beliau menjelaskan bahwa beliau saling mendukung dan mensupport hak-hak antara beliau dengan orang-orang lain, sehingga beliau tidak saling menghalang-halangi antara hak mereka. Untuk narasumber saya yang kedua, beliau menjelaskan bahwa adil atau tidaknya undang-undang tersebut tidak bisa dikatakan secara spesifik apakah itu adil atau tidak, karena balik lagi sebuah undang-undang pasti sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga keuntungan atau kelebihan dari undang-undang tersebut pasti harus lebih terlihat daripada kelemahannya, seperti itu. Sehingga ada pro dan kontra di balik undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut terlihat baik ketika dilihat dari mana, dan undang-undang tersebut terlihat buruk ketika dilihat dari mana. Kesimpulan dari wawancara saya dengan dua narasumber saya adalah mereka telah melakukan implementasi Pancasila ke dalam kehidupan mereka sehari-hari sudah sangat baik, dan mereka sudah berusaha untuk mengimplementasikannya. Dan saran saya adalah semoga bukan hanya saya, bukan hanya mereka, namun kita semua dapat mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari hal yang kecil dulu, dimulai dari lingkup sosial yang kecil dulu, baru kita akan beranjak bersama-sama ke dalam lingkup yang cukup luas dan menyangkut orang banyak. Saya mengharapkan bahwa warga Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia mampu mengimplementasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan mereka sehari-hari masing-masing. Kita mulai saja dari hal-hal yang kecil dulu, sehingga Indonesia nanti ketika kita semua mulai mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia akan menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan tidak ada lagi konflik-konflik antara suku, agama, dan ras di Indonesia, sehingga kita bisa bersama-sama menjadi Indonesia merdeka.